Ngojak men lho temen aku. Tai itu raimu no. Tai tek pisan kok. Kula niku kan kan disuni tolong lho, Pak. Kan ndugekne sing tolong kowe kan selalu ngadangune kan kudune kowe menghindar segala macam kan. Kelompok KPH 5. Nih. Gegara mencuatnya persoalan bantuan pengembangan budidaya lebah untuk kelompok tani hutan 1, 2, 3 dan 5 dari dana alokasi khusus tahun 2021 diduga diselewengkan dan ada setoran. Narasumber media ini, yang juga Ketua KTH 3, Sarukim mendapat ancaman dan perkataan kasar dari oknum anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Lampung, dari fraksi PDIP, Basuki Wibowo. Basuki Wibowo mengancam Sarukim karena telah membeberkan persoalan dana bantuan tersebut dengan menuding Sarukim membawa-bawa LSM. Basuki Wibowo juga melontarkan bahasa kasar serta akan melakukan tindakan kasar kepada Sarukim. Nggih. Kowe nggawane LSM segala macam iki karo piye? Sinten sing betani, Pak? Dene niku wau dugi ki ambak, bahkan kula wau tesih tengene Pak Topo. Segala macam. Kula niku disuwuni kan ngeterne. Karena montok apa gelem-gelem di mana apa urusane? Goblok ki menawi. nggih. Dene kan kepingin Sing kementus iki kowe omonganmu treta-treti aku enek ndelokne kowe iki jane asline kan. Kok tak blesekne kowe malah nambah kowe ngasakne kowe. Lah kula kan anu, Pak. Kemelindi kan kowe iso itu enggak jelas. Apa mbok tonton kayak segala macam kan? Kula jajare ngonjak men lho temen aku. Tai itu raimu no. Tai tek pisan kok. Kula niku kan kan disuni tolong lho, Pak. Kan ndugekne sing tolong kowe kan selalu ngadangune kan kudune kowe menghindar segala macam kan. Lah nggih kula jane pun menghindar juga. Apa urusane? Goblok juga kowe jajane. Oh, kurang ajar juga kowe. Kula rinciane sedanten Apa apa? ngapus ya aku kowe. Lah ngapusi pripun kula wong rinciane ngene sedanten apa, Pak? Rincian iso digawe raimu asu kowe. Pembuktiane nggih enten sedanten. Kok pembuktiane apa mbedina tak survei raimu. Nah aku mun ndek dhuwit kaya raimu. Kan ya raimu kuwi kan cangkem. Lah kula kaken cangkem pripun lho, Pak? Lah kula didugeni. Lah kowe kan rene kan cangkem gawane LSM segala macam kan kurang ajar kowe. Kula mboten betani, Pak. Kula niku didugeni. Lah kaya liyane kowe sik merangkel wae. Wes saiki kowe gak usah anu HKM. Wingi nari-nari HKM segala macam tak jarne wae kowe kan. Gak usah cawe-cawe masalah kowe. Asu memang kowe. Kurang ajar kowe iki. Jar-jarne ngonjak kowe. Kok adung jengkel kowe tak blesekne kowe kampok kowe. Baru ngerasain kowe. Lah kula malah sing mumet apa, Pak? Enten masalah niki kula Mumet laimu kuwi mumet gayamu dhewe kemelindi kowe ana rene omonganmu. Lah kula sanjang nopo lho, Pak? Kami bener ngapain mumet juga. Lah nggih, kula kan didugeni nggih kula sukani keterangan sing nopo enten teng anu to, Pak. Sok-sok saya ngenai keterangan ngeter-ngeterke LSM segala macam utekmu enggak mikir sama sekali. Kayak senes kula. Ngomong yo. Kayak senes kula ki ambak niku kan. Asu kowe. Ancaman dan perkataan kasar Basuki Wibowo terhadap Sarukim, usai mendampingi tim media ini untuk kembali penambahan data informasi lokasi budidaya lebah di KTH 5 yang diketuai oleh Irfan dan Sutija sebagai bendahara. Selanjutnya, menuju ke kediaman Basuki Wibowo untuk klarifikasi ulang terkait potongan 37% dari total dana 800 juta rupiah untuk Kepala UPTD KPHL Batu Tegi, Kodri melalui Syarif Hidayat. Setiba di kediaman Basuki Wibowo, hanya bertemu dengan istrinya. Di perjalanan, Sarukim mendapat telepon dari nomor tidak dikenal berulang kali panggilan yang diketahui penelpon itu adalah Basuki Wibowo. Sarukim pun merekam percakapan telepon. Dalam percakapannya Basuki Wibowo memaki dan mengancam Sarukim. Akibatnya, Sarukim dan keluarga merasa timbul kekhawatiran atas ancaman Basuki Wibowo tersebut. Cair belum 200 juta tersebut? Udah. Udah cair ya?
Nah, di sini pertanyaannya, yang kakak terima atas nama kelompok KTH 5 itu berapa kak realnya? Realnya semua 61.500.000. Oh, iya ya. Yang murni untuk di kelompok lebahnya? Di kelompok lebahnya 53 juta. Yang untuk sub kelompok KUP anunya KTH-nya 5 juta. Terus yang untuk KUPS-nya 3 juta. Artinya kakak nerima uang sebesar 60? Oh itu dari Pak Gapoktan ya? Masuki Ibu. Oh, waktu itu di mana kak? Di Gisting. Siang atau malam atau sore atau pagi? Sore ya, sore. Buku rekening atas nama kelompok itu sekarang di mana? Yang jelas kalau untuk buku rekening kami itu sampai sekarang nggak tahu itu di mana adanya itu. Waktu itu kan dipegangnya sama ketua Gapoktan kalau nggak sama Pak Basuki Wibowo. salah. Itulah. Itu sempat ada pernah dipanggil dengan Pak Basuki Wibowo bahwa di situ isinya keterangannya bahwa beliau itu menjelaskan uang tersebut sudah habis. Ya betul. Setahu Bapak itu Pak Kodri itu apa Pak? Ketua KPH. Basuki ya? Ya. Udah cukup. Langsung kalau terkait nama Pak Hidayat. Pak Hidayat ya pendamping. Gapoktan itu. Kalau ada setoran setiap KTH tadi 5 juta ke Pak Dayat itu Bapak tahu nggak? Enggak. Tidak tahu sama sekali. Kami nggak mengetahui kalau lulusan itu. Yeah. Yang jelas gini, setelah kami menerima dana yang 61.500.000 tadi, selanjutnya kami nggak tahu apa-apa lagi. Jauh ini Kacap Jari Talang Padang Ya. udah pernah Bapak ini dipanggil untuk diminta keterangan. Udah. Nah, pertanyaan kami, rincian-rincian tentang pembelanjaan, tentang kegiatan kerja, ya kan, terkait di program tersebut, lebah tersebut, itu apakah sudah disetorkan atau sudah diberikan ke pihak kejaksaan? Udah. Semua? Ya. Ada yang tercecer tertinggal nggak, Pak? Nggak ada. Sementara keterangan yang kami berikan udah di sana semua. Yang jelas kami hanya yang tahu kami itu hanya kelompok kami sendiri, kelompok KUPS 5, terus KTH 2 sama KTH 3. Kalau KTH satunya kami nggak tahu. Oh iya. Maksudnya udah dipanggil apa belum kami nggak tahu. Jadi Bapak di sini kan selaku tokoh masyarakat juga Pak ya? Iya. Di sini sekalian ini juga ada Pak Bendaharanya, ada juga Pak Ketua KTH 3. Nah, harapan Bapak-Bapak ini Pak, dengan adanya kejadian ini harapannya? Yang jelas kalau untuk bantuan dana lebah madu ini yang kami harapkan ya kami inginnya itu bisa berhasil. Nggak seperti saat sekarang ini, dananya kan terbengkalai. Mau kami ya kami berhasil dengan ada bantuan itu. Artinya berhasil itu gimana? Ya berhasil itu berarti kita di dalam budidaya lebah madu ini kita kan bisa panen segalanya, bisa menjual kan. Ternyata ini kan kami nggak bisa. Nah, kendalanya karena? Kendalanya karena itu tadilah pengadaan tawonnya kan kurang, mana banyak yang hilang juga kabur. Bukan hilang dicuri tapi terkait dana yang 200 juta kok hanya direalisasikan sebesar sekian itu nggak sampai separohnya. Ya. Itu menurut Bapak itu ya apa sesuai harapan, bagus atau tidak? Apa keluhannya dari jajaran anggota atau gimana Pak? Ya itu sebenarnya ya nggak sesuai harapan yang dengan kami inginkan dari pertama yang kami ajukan. Tapi kan nggak tahu kalau mau kayak gini kejadiannya. Kalau harapannya ya kalau bisa, kalau memang itu hak kami untuk kelompok, di kelompok masing-masing yang menerima dana bantuan DAK ini di lebah madu, ya itu harus kembali lagi ke kelompok. Karena dana itu kan untuk kelompok. Tapi seumpama nih Pak, nanti malam tahu-tahu ada pihak-pihak yang datang ke sini suruh ngasih uang, kayak gitu. Dia ngasih uang gitu, menyampaikan uang. Kira-kira gimana menurut Bapak? Ya kami nggak bisa menerima. Maksud kami ya harus jelas yang ngasih uang itu dari mana kan. Kalau tiba-tiba ada yang ngasih uang terus kami nggak tahu itu alirannya dari mana ya kami nggak bisa menerima. Namanya coba Pak, itu Pak Bendahara. Nggak bisa sembarangan. Ya sama aja mungkin dengan ketua. Harapan saya ya mungkin uang yang 200 itu bisa terpegang oleh anggota. Makanya harapan yang dulu kita harapkan itu bisa tercapai, harapan saya. Terkait oknum gimana Pak? Nggak tahu. Cepat ditangkap, nggak. Oh kalau soal hukum ya tinggal terserah hukum aja yang benar. Tiga, itu gimana Pak harapannya Pak? Ya, harapnya sama kawan-kawan itu. Kalau memang mau dipulangin ya dipulangin, kalau mau dipulangin ke negara ya silakan. Gitu aja. Yang jelas kan memang jelas-jelas di situ kan
dengan dapatnya bantuan ini kan otomatis yang dapat kelompok gitu loh. Jadi Terkait oknum gimana? ya kalau oknum ya terserah pihak hukum lah, sekarang kan udah ditangani pihak hukum. Kalau memang hukum itu bisa ditegahin, nggak tumpul ke bawah, ya tegain. Kelompok KPH 5 Untuk diketahui, Basuki Wibowo merupakan Ketua Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Ketua KTH 1, serta mengkoordinir pencairan dana bantuan budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Pencairan itu dibagikan Basuki Wibowo di kediaman familinya wilayah Kecamatan Gisting pada Agustus 2021 lalu. Pembagian yang harusnya per kelompok mendapat 200 juta rupiah, namun dibagi hanya 53 juta rupiah per kelompok. Sementara sisa uang disimpan Basuki Wibowo berikut buku rekening kelompok penerima. Hingga saat ini, berulang kelompok tani hutan mempertanyakan sisa uang bantuan, tidak ada kejelasan. Informasi yang dihimpun tim media ini, ada potongan 37% dari 800 juta rupiah, untuk Kepala KPHL Batu Tegi, Kodri yang dirupiahkan lebih kurang sebesar 296 juta rupiah dititipkan oleh saudara Dayat. Namun, yang diterima hanya 150 juta rupiah. Sementara itu, Kepala KPHL Batu Tegi saudara Kodri, belum dapat ditemui untuk diklarifikasikan. Namun, informasi yang didapat bahwa, saudara Kodri mengakui bahwa dirinya menerima hanya 70 juta rupiah, bukan 37% seperti yang diungkap Basuki Wibowo. Dari Kabupaten Tanggamus, Hadi Haryanto dan Budi Widayat Marsudi melaporkan.